ketika di forum di Surabaya itu aku ditanyain sama seseorang yang pakai full jilbab. Cadar gitu ya. Dan dia ngomong, saya itu perempuan tapi merasa sangat laki-laki. Sama saya sampai berusaha kayak gini karena saya tahu itu dosa di agama. Dia bilang, saya sangat pengen jadi perempuan, tapi saya ke toilet perempuan aja merasa bersalah. Dan ini pertanyaannya, apakah Tuhan hanya membuat saya untuk masuk neraka? Saya nggak punya otoritas sama sekali untuk ngomong surga neraka, dosa pahala, apalagi punya empati ngalami seperti dia. Ya. Semua judgementku nggak valid. Lu punya otak analytical, lu punya otak scientific. Ya, kalau misalnya gue taruh lu di rumah tangga Stephen Hawking, lu bakal menjadi seorang yang benar-benar luar biasa banget. Tapi gue taruh lu di rumah tangga Cak Nun. Yang dari kecil seniman. Oke. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ketika hambanya berprasangka baik atau berprasangka buruk? Ketika kamu berprasangka Tuhan Maha Kasih Sayang, Tuhan akan berlaku sangat kasih sayang ke kamu kan gitu. Karena saya berprasangka Tuhan itu senang cekikian, mungkin Tuhan sama saya cekikian kan gitu. Ya. Kan apa namanya? Mungkin itu juga karena uniquely aku kan sangat tidak tune sama emotion. Artinya? Love, apa namanya? Lu gak tune sama emotion? Aku gak gitu paham. Ya, Oke. Aku cacat, otaknya tuh sangat logik memang. Jadi maksudnya empati lu benar-benar gak ada gitu? Bukan, saya harus memahami itu dengan cara yang berbeda. Oke. Saya sangat jarang saya langsung empati gitu. Kecuali di depan mata, aku bisa merasakan diriku, dia baru empati itu. Oke. Tapi memahami love, musik dan gitu-gitu agak jauh. Jadi perlu proses. Lu fokusnya logic banget gitu ya? Naluriahnya gitu, model yang diberikan sama Tuhan. Bahkan aku kan afantasia, aku gak bisa bayangin sesuatu. Apa namanya? Afantasia sangat susah dengan sengaja membayangkan something. Jadi kalau misalnya gue minta lu untuk tutup mata, abis itu bayangkan gajah merah muda lagi terbang pakai wings gitu. Masa lu gak bisa ngebayangin sih? No, come on. Maksudnya cacat imajinasi itu kayak gini, gue baru pertama kali nemuin orang kayak gitu. Ada itu sekitar 3%, 4% populasi itu punya penyakit gitu. Gue orangnya visual banget soalnya. Tapi lu gak, artinya apa sih gak bisa ngebayangin sesuatu atau maksudnya afantasia ini? Iya, gak bisa ngebayangin sesuatu secara sengaja. Oke. Kalau bisa keluar gambar gajah itu tadi, tapi keluar sendiri. Kalau disuruh bayangin gajah, yang keluar di kepala aku bukan gajah. That's not how I perceive the world lah. Enggak, memang bukan visual cara aku perceive the world. Aku cara aku perceive the world ya pakai mapping data, memang mapping subset dan segala macam ini kayak analytical banget. Makanya matematika dan fisika. Ya. Aku sangat naluriah matematika sama fisika. Jadi itu kayak right. Jadi kelebihannya buat aku jadi nggak ada bedanya dunia abstrak sama dunia real. Ya. Sehingga aku kalau jelasin dunia abstrak itu seril aku jelasin dunia real gitu. Aku ngelihat alur logik itu sama seperti nonton pantai gitu kan, itu seril itu gitu. Itu tapi aku nggak bisa bayangin pantai. Karena kalau ketika kamu ngomong pantai, bagiku pantai itu pertemuan laut sama pasir, possibly pasir seperti ini, possibly ada pohon kayak gini, ada beberapa bentuk pantai, ada atol, ada gini. Isinya mapping data dan gitu jadinya. That's how you think. Itu otak lo. Otak saya seperti dan maksudnya untuk seorang yang sangat analytical dan scientific banget, dan kita ngomongin soal Tuhan, dan lu sendiri juga adalah seorang seniman gitu ya, dan bisa membuat lagu, itu kayak gak nyambung sih, kayak lu itu ada di tempat yang salah gitu. Lu sebenarnya scientific banget gitu. Mungkin itu setiap orang unik sih, makanya aku dikasih modal otak cacat seperti itu, tapi dikasih background yang gak cocok. Maksudnya kalau background orang tua dan seterusnya adalah orang universitas akademis, mungkin aku akan jadi akademisi ini. Tapi aku lahir dari kecil di lingkungan seniman yang kayak gitu. Jadi mau gak mau juga terpengaruh. That's crazy. Tapi menurutku itu yang dibuat Tuhan dengan
manusia. Dengan bermacam-macam ngeprank dengan macam-macam experience dan aneh-anehnya itu. Udahlah semua orang punya modalnya sendiri dan gak usah iri, gak usah ngejek. Lu punya otak analytical, lu punya otak scientific. Ya kalau misalnya gue taruh lu di rumah tangga Stephen Hawking, lu bakal menjadi seorang yang benar-benar luar biasa banget. Tapi gue taruh lu di rumah tangga Cak Nun. Yang dari kecil seniman. Oh gitu. Aku memahami gimana sih. Kenapa decision nadanya setelah ini. Itu rasa aja. What the hell is rasa? Gimana apa? I love it. Prank tertinggi banget sih itu. Tapi karena apa namanya, premis yang kupahami tadi bahwa Tuhan bikin manusia yang bisa kupersembahkan kepada Tuhan sebagai manusia adalah intense experience. Ya. Aku mengalami itu dengan fun gitu loh. Ya. Sebodoh-bodohnya ini mau tak setor ini nanti. Unik bukuku nanti pokoknya. Pasti kamu baca. Unik bukuku kan gitu. Wow. Itu sama seperti ketika, aku cerita. Ketika di forum di Surabaya itu aku ditanyain sama seseorang yang pakai full jilbab. Cadar gitu ya? Cadar, full cadar, perempuan. Dan dia ngomong, saya itu perempuan tapi merasa sangat laki-laki. Sama saya sampai berusaha kayak gini. Karena saya tahu itu dosa di agama. Dia bilang gitu, saya sangat pengen jadi perempuan. Tapi saya ke toilet perempuan aja merasa bersalah. Dan ini pertanyaannya, apakah Tuhan hanya membuat saya untuk masuk neraka? Kan susah itu pertanyaannya. Kan aku gak punya kapabilitas, saya gak punya otoritas sama sekali untuk ngomong surga neraka, dosa pahala, apalagi punya empati ngalami seperti dia. Ya. Semua judgementku gak valid. Dan aku gak boleh membunuh api hidupnya. Ya. Aku gimana ngesetnya ini? Kan gitu, aku gimana jawabnya? Dan I have to give answer. Jawaban lo apa? Hah? I don't know. Udah gitu aja. Untuk urusan dosa dan pahala, saya nggak tahu. Apa namanya? Apakah surga neraka saya bukan nggak punya Pak D malaikat yang punya bocoran tentang itu, gitu. Tapi yang saya tahu pasti bahwa uniqueness dari storymu ini akan di rak yang berbeda sama yang lain karena kamu unik. Bayangkan Tuhan punya perpustakaan dan setiap live itu nanti akan menjadi buku yang dibaca. Gitu. Kamu akan punya rak khusus nih. Karena kamu berbeda dengan banyak orang. Yang saya tahu gini, kalau semua dikumpulkan ke atas, bikin the best story lah dari hidupmu. Kamu unik, kamu punya pengalaman sendiri. Menurutku usahamu itu akan membuat Tuhan juga sepertinya terharu juga. Wow. Karena yang ngasih modalnya juga Tuhan. Tapi menurut saya Tuhan kenapa ngasih modal itu? Karena dia pengen cerita unik yang akan kamu buat apa. Jadi menurutku live your life the best way you see. Dan pastikan bahwa ceritamu unik enough, fun enough untuk dibaca Tuhan di rak khusus yang sudah disediakan untuk kamu. Good. I don't know. That's your story. Make the story. Karena storyku gak sespesial storymu. Aku bilangnya gitu. Wow. Aku common. Kamu sangat spesial modelnya. Yeah. Jadi Tuhan mungkin punya rencana untuk kamu bikin sebuah experience yang akan dibaca sama Tuhan dengan tertawa dan having fun sama kamu in your special way gitu. Ya jawabnya gitu kan, saya nggak tahu. Ya. Yeah. That's so beautiful, man. Like I think jawaban lu pun juga gila, itu jawaban yang sangat indah banget gitu. Dan maksudnya membuat gua aja yang denger kayak jadi appreciate dengan segala keunikan gua, dengan segala hal yang udah diberikan oleh Tuhan yang bisa gue kontrol dan yang gak bisa gue kontrol. Tapi yang kita balik lagi gitu, we just do the best with what we've been given. Udah itu aja sih, I think. Dan kita dengan itu kita bisa menulis sebuah buku yang nanti akan dibaca sama Tuhan dan dia bisa tersenyum. Ya gak sih? Menurutku itu core of life yang cukup light untuk dijalankan dengan fun. Aku sedang nulis story yang akan dibaca sama Tuhan. Aku kan gak ada story flat yang menyenangkan. Pasti ada turunnya, ada naiknya, ada struggle-nya. Kita writing a story. Jadi, I will write the best story yang akan dibaca Tuhan. Whatever story-nya, yang penting intense.
Iya. Kalau aku sih mikirnya gitu, ini lebih applicable universal kepada semua orang, nggak single truth, everyone Agree. punya story yang. Dan itu dia yang maksudnya yang gue pengen nanyain ke tetangga kita juga gitu yang lagi nonton gitu ya, cerita macam apa yang nanti akan dibaca sama Tuhan Tentang hidup lo kayak gitu. Dan cerita itu ya itu sih gue kadang-kadang suka mikirin juga karena ada beberapa, yes gue ngerasa hidup gue dulu di zaman MTV pas kita awal ketemuan dan lain-lain gitu ya, men itu rusak banget. Dan gue jujur untuk ngomongin soal momen hidup gue itu ke anak gue pun malu. Tapi pada akhirnya akan harus dipertanggungjawabkan juga nanti ke Tuhan gitu. Dan itu udah ditulis masalahnya. Nah sekarang gue sendiri juga lagi menulis kayak sebuah buku lagi. Which is kayak chapter 2-nya ketika gue udah lebih baik, lebih kalem sekarang dan lain-lain. Dan itu juga akan dibaca juga sama Tuhan gitu. And I think sekarang nih setiap keputusan yang gue buat pada akhirnya nanti ketika gue tulis dalam buku tersebut, apakah itu akan mempermalukan gue? Apakah gue berusaha nge-skip si chapter tersebut? Kalau misalnya gue berusaha nge-skip chapter tersebut, don't do it gitu. You know, like pilih sesuatu keputusan sehingga ketika nanti Tuhan baca, man dia bakal bangga banget. Wow, ternyata dari keputusan yang sulit itu si Daniel ngambil keputusan ini dan ini yang benar-benar ngerubah banget dan I think it will be karena kita semua pasti punya bukunya yang akan dibaca sama Tuhan. I love that. Itu anchor yang cukup enak untuk kita pahami bersama. Itu analogi gitu kan. Nanti dibacanya di buku ini ya, memalukan. Udah jangan nulis itulah. Kalau gitu jangan nulis yang gituan kan. Exactly. Gitu. Udah jangan lagi gitu. Bro, gue pengen bilang thank you banget udah datang dan kita selalu ada ini nih sebuah hadiah ya, sebuah souvenir ya. Ini bentuknya rumah ini nih. Jadi yes. Rumah yang kamu bisa taruh lilin gitu di sini dan habis itu dinyalain nanti kalau misalnya di rumah di Jogja. Siap. Sehingga ini bisa mengingatkan sebagai simbol bahwa rumahnya Noel Leto itu udah menjadi terang bagi tetangga-tetangga sekitarnya. Gitu. Siap. Terima kasih. Alright, Noe, thank you so much. Gue mendoakan supaya program-program AI lu juga jalannya lancar semuanya dan ini gue ngerasa it's just the beginning. Nanti ada juga nih nggak tau gue tadi kan kita pas di luar sebelum kita masuk studio juga kita udah ngobrol banyak banget soal politik, soal AI, yang gak ada hubungannya sama Tuhan gitu kan. Dan pokoknya itu ya program baru yang kita lagi bikin ya, namanya Basa-Basi sebelum masuk studio. Kadang-kadang basa-basinya itu lebih keren daripada apa yang kita ngomongin di studio. Gitu, tapi But I really enjoy this conversation so much with you. Thank you banget. Thank you banget. Terima kasih. So gue juga masih menunggu dan gue yakin bokap gue juga album terbaru dari Leto. Amin. So we'll see kapan keluarnya. Amin. Ya. And kepada semua tetangga kita yang udah nonton, thank you so much. Udah ngikutin dari awal sampai hari ini. Dan mungkin emang agak berat banget yang kali ini. Tapi I'm sure ini kalian kalau misalnya satu frekuensi sama kita, kalian ngerti banget sih apa yang kita ngomongin dan kalian sendiri juga bisa mendapatkan sebuah perspektif baru. Kayak gue dapetin banyak banget perspektif baru dari seorang Noel Leto. Thank you guys, sampai ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.